والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى. Kita sekarang masuk ke dalam syubhat yang kelima. Fa'in qala, kalau dia bertanya, dia mengatakan, dia bertanya, siapa dia di sini maksudnya? Al-muwahhidin, musyrikin, ahli syubhah. Atunkiru syafa'ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabra'u minha? Apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah dan berlepas diri dari syafaat tersebut? Boleh dibaca wa tabra'u minha dan boleh dibaca wa tabarra'u minha. Ya, kalau watabarra'u minha itu asalnya adalah watatabarra'u. Huruf ta'nya itu ta'al mudhara'ah dihilangkan. Syubhatnya adalah mereka ahli syubhah bertanya kepada kita ketika kita terangkan syiriknya perbuatan mereka minta syafaat kepada para wali, kepada kuburan. Dia berbalik bertanya, kata dia, atunkiru syafa'ata Rasulillah wa tabra'u minha? Apakah engkau mengingkari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri darinya? Nah, ini syubhat. Paham ya syubhatnya? Ketika kita ingkari perbuatan mereka minta syafaat kepada kuburan, kepada para wali, orang saleh, kita nyatakan kalian minta syafaat kepada kuburan, kepada Rasul, ya, kalian itu telah berbuat kesyirikan. Apa kata dia? Langsung dia bertanya, atunkiru syafa'ata Rasulillah wa tabra'u minha? Apakah engkau mengingkari syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berlepas diri darinya? Kesimpulan syubhat itu apa? Tum perhatikan di dalam halaman 66 di buku panduan. Ya. Fihi masail, pada masalah yang pertama asyubhatul khamisah, syubhat yang kelima, ini kesimpulan dari syubhat. Ingkaru talabis syafa'ati ingkarun laha. Perhatikan, ingkaru talabis syafa'ati ingkarun laha. Syubhat kelima adalah pengingkaran terhadap meminta syafaat dari para wali
berarti mengingkari syafaat itu sendiri. Itu syubhat mereka. Iya, kita kan sudah pelajari, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, minta syafaat itu harus kepada siapa? Kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Syafaat itu milik Allah. Nah, ketika kita melihat ada orang yang minta syafaat kepada Rasulullah, ketika kita melihat ada orang minta syafaat kepada para wali, ini jelas kesyirikan apa bukan? Syirik. Nah, ketika kita tegur, langsung dipahami oleh orang tersebut berarti kalian mengingkari syafaat Nabi. Iya. Berarti kalian mengingkari syafaat Nabi. Dan kalian berlepas diri dari syafaat Rasul. Ini kebiasaan ahlul batil. Contoh yang lainnya saya berikan. Kita misalnya mengingkari perayaan Maulidun Nabi SAW. Kita ingkari karena memang Rasulullah tidak pernah melakukannya. Kita ingkari dan kita katakan itu adalah hal yang baru di dalam agama. Apa kata mereka? Berarti kalian membenci Rasulullah SAW. Kan begitu kesimpulan mereka. Paham ya? Baik. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, faqul, maka jawablah, kata Syekh. Nah, ini sekarang jawaban dari syubhat. La unkiruha wa la atabarrahu minha. Saya tidak mengingkari syafaat dan tidak berlepas diri dari syafaat. Ini jawaban yang pertama yang kita sampaikan kepada orang itu. Sampaikan kepada dia, aku tidak pernah mengingkari syafaat Rasul dan aku juga tidak pernah berlepas diri dari syafaat Nabi SAW. Tidak pernah. Iya. Bal huwa sallallahu alaihi wasallam asy-syafi'ul musyaffa'. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliaulah yang diizinkan memberi syafaat dan yang disyafaati. Kita yakini ini, sampaikan kepada dia bahwa aku yakin bahwa Nabi SAW adalah seorang Nabi yang diberikan izin oleh Allah Azza wa Jalla untuk memberi syafaat dan disyafaati. Wa arju syafa'atahu, dan aku juga mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sampaikan kepada dia seperti itu. Ini poin pertama. Poin yang kedua, kata Syekh, walakin, akan tetapi, asy-syafa'ata kullaha lillah. Akan tetapi syafaat itu seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanyalah milik Allah tabaraka wa ta'ala, kama qala Allah ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a, katakan wahai Nabi Muhammad, hanya kepunyaan Allah syafaat itu semuanya. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-44. Ya. Lalu Syekh mengatakan, wala yakunu illa min ba'di idnih. Syafaat itu tidaklah didapatkan kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izinnya? Tidak ada. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Saya baca sedikit lagi. Qala wa la yashfa'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ahadin illa min ba'di an ya'dzana Allahu fihi. Dan tiada yang memberi syafaat, tidaklah seorang pun ada sisi perbedaan matannya. Di sini wala yashfa' fi ahadin ya. Di matan yang ada di ana ini wala yashfa'un nabi fi ahadin. Baik. Wala yashfa'un nabi sallallahu alaihi wasallam fi ahadin. Dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu memberi syafaat kepada seorang pun illa min ba'di ayyadzanallahu fih, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk orang tersebut untuk disyafaati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, wala yashfa'una illa liman irtadha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak memberi syafaat kecuali kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai mereka. Baik. Nah, wa huwa subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah meridai illa tauhida, kecuali at-tauhid, kecuali at-tauhid. Tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali at-tauhid. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya. Baik. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum, Asy-Syaikh rahimahullahu taala membantah syubhat ahli syubhat ini. Beliau bantah dengan dua sisi. Yang pertama, beliau sampaikan bahwa aku tidak mengingkari syafaat Rasul. Aku juga tidak berlepas diri darinya. Iya. Bahkan aku meyakini bahwa Nabi SAW adalah orang yang diberikan izin untuk memberi syafaat dan disyafaati. Dan aku juga mengharap syafaat kepada beliau. Aku juga mengharap syafaat Rasulullah SAW nanti di yaumul qiyamah. Ini sisi bantahan yang pertama. Yang kedua, Syekh rahimahullahu ta'ala menerangkan, akan tetapi syafaat semuanya itu milik Allah Azza wa Jalla. Semuanya milik Allah. Jadi kalau milik Allah itu diminta kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Masa ada misalnya sepeda motor milik orang lain, milik siapa misalnya, Ihsan misalnya, mintanya sama Gempar, kan tidak layak seperti itu. Iya, punya Ihsan datang ke Gempar, Gempar pinjam sepeda motor ya. Nah, ini sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, dan kita tidak pernah mengingkari syafaat. Kita menetapkan syafaat Nabi Muhammad SAW.
Bahkan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah tidak haramkan untuk kita syafaat siapa? Syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun syafaat itu semuanya milik Allah azza wa jalla, mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakan wahai Nabi Muhammad, kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah syafaat seluruhnya. Dan syafaat itu tidak akan ada, tidak akan terwujud, tidak akan terrealisasi kecuali dengan izin Allah azza wa jalla. Kalau Allah izinkan kepada Nabi Muhammad, ya, baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyafaati. Kemudian yang berikutnya apa? Orang yang akan diberikan syafaat, mendapatkan syafaat, orang itu juga harus bagian dari orang-orang yang diridhai dan dicintai oleh Allah azza wa jalla, dan Allah tidak akan meridhai kecuali apa? At-tauhid. Ya. Kan dulu kita sudah pernah pelajari bahwa syafaat itu harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Apa pertama? Ada yang masih ingat? Yaki? Izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Idznullah lisyafi'. Adanya izin dari Allah untuk yang memberi syafaat. Yang kedua apa? Ilham. Apa yang kedua? Izin Allah sebelumnya. Itu yang ketiga. Izin Allah untuk orang yang memberi syafaat. Satu. Yang kedua? Lupa. Ni'mal jawab. Ridho. Lupa. Ihsan masih ingat? Lupa. Baik. Fadhal. Labas. Izin Allah azza wa jalla untuk yang akan mendapatkan syafaat. Harus ada izin. Siapa mendapatkan syafaat? Ia harus orang-orang yang disyafaati. Atau poin yang ketiga itu dimasukkan ke yang dua, kepada yang kedua juga boleh. Ya, harus orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah tidak akan ridhai kecuali mereka yang bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini bisa dipahami ya? Paham ya? Jadi kalau ada orang mengatakan berarti kalian mengingkari syafaat Rasul. Ya, dijawab, kami tidak mengingkari syafaat Nabi. Kami tidak berlepas diri darinya. Ya. Bahkan kami akui, kami meyakini Nabi Muhammad SAW adalah seorang hamba yang diberikan izin untuk memberikan syafaat. Akan tetapi syafaat itu semuanya milik Allah Azza wa Jalla. Kita bawakan ayat-ayatnya. Dan tidak akan terrealisasi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Bawakan ayat-ayatnya. Sehingga kesimpulannya bahwa syafaat itu milik Allah subhanahu wa ta'ala, maka diminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, bisa difahami ya? Nah, sampai di sini yang kita baca hari ini. Yang tersisa dari poin setelahnya, insyaallah kita baca pada pertemuan besok biidnillahi ta'ala. Naktafi fi hadha, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.